Oke, ya. Langsung mulai aja. Dibedah Ya. di bab wawu ziyadah sampai doa-doa yang disunahkan ketika membaca ayat-ayat tertentu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Wawu ziyadah yaitu wawu tambahan, bukan wawu mad. Jadi huruf sebelumnya dibaca pendek. Contohnya pada lafaz ulaika, ulu, uli, ulati, saurikum, ulaikum, ulai. Berbeda pada lafaz al-ula. Nah, di situ bukan wawu ziyadah, melainkan wawu mad. Kemudian alif setelah kasroh, huruf sebelumnya dibaca pendek. Contohnya pada lafaz mi'ata. Nah, itu kan dibaca pendek. Berbeda pada lafaz ji'a. Itu dibaca panjang karena terdapat ya sukun setelah alifnya. Gitu. Kemudian tanda sifir atau bulatan kecil itu ada dua, ada sifir mustadir dan sifir mustatil. Sifir mustadir itu lafaz yang terdapat sifir mustadir selalu dibaca pendek. Jika wakof huruf sebelumnya disukunkan. Jadi tidak panjang gitu. Terus kalau wasol huruf sebelumnya dibaca pendek. Contohnya pada lafaz samuda, danya selalu dibaca pendek. Kemudian pada lafaz ini afain. Nah, itu kan tulisannya afain tapi dibaca afain. Nah, itu SAJ-nya perlu nggak, Mbak? Nggak usah. Nggak usah ya. Saya juga nggak hafal. Terus pada lafaz min nabai, nah itu selalu dibaca min nabai, pendek. Kemudian pada lafaz litat luwa, liya belua, liya rubua, wana belua, lan nada uwa. Nah itu wanya dibaca pendek semua. Kemudian yang kedua itu sifir mustatil. Ya, bulatannya lonjong kecil gitu. Itu kalau wakof dibaca panjang, kalau wasol dibaca pendek. Contohnya pada lafaz salasila. Nah, itu la yang kedua dibaca pendek. Kemudian pada lafaz apa mana? Ana, fa'ana. Sama-sama Nah, di surat Al-Insan. surat Al-Insan. Yang aku lupa. Oh ya, surat Ayat 15 menuju 16 surat Al-Insan. Oh, yang kowariro. Nah, itu kowariro. Nah, itu ada 3 cara bacanya itu. Kowariro. Jika berhenti di ayat 15, di ayat 15 rohnya dibaca panjang. Kemudian jika dibaca wasol ayat 15 menuju 16, betul. 15 menuju 16 rohnya dibaca pendek. Kowariro min fiddoh. Jika terpaksa wakof pada Qawariro ayat 16 disukun Yes. rohnya ayat 16 disukun, kemudian diulang lagi dari Qawariro ayat 16 rohnya dibaca pendek. Contohnya gini, Qawariro qawarir, kemudian Qawariro min fiddoh gitu. Kemudian ana kalau nanya didahului alif dibaca pendek. Kemudian ana, nah didahului hamzah dibaca panjang. Kemudian ada lagi lakinna. Nah, nanya dibaca pendek, hati-hati nanya dibaca pendek. Itu di Al-Quran hanya ada 1, terdapat di surat Al-Kahfi. 18, ciri-cirinya di awal ayat, dapat di surat 18 Al-Kahfi ayat 38 juz 15. Nah, hanya 1 itu. Lakinnahu waqqah. Lakinna. Terus lafaz ini Mbak, ad-dununa jika dibaca wakof dia panjang, ad-dununa jika dibaca wasol
dibaca pendek. Ad-dununa hunalika. Itu ada di surat, nggak usah kali. Perlu nggak? Ada di surat 33 Al-Ahzab ayat 10 juz 21. Kemudian ar-rasula. Nah, itu jika dibaca waqaf panjang ar-rasula, jika dibaca wasol pendek ar-rasula waqalu. Terdapat di surat 33 Al-Ahzab ayat 66 juz 22. Kemudian as-sabila jika dibaca wasol as-sabila huna as-sabila rabbana. Itu Al-Ahzab juga. Kemudian setiap anak itu kan dibaca pendek kecuali anaba, anabu, anasiyah, al-anamila. Nah, itu selalu dibaca panjang. Karena satu lafaz gitu ya, Mbak. Ya, karena apa? Karena bukan bermakna saya gitu, tapi itu satu lafaz. Terhitung satu lafaz, melainkan bagian dari lafaz tersebut. Jadi Bagian dari lafaz. Bukan miliknya lafaz lain. Kan ana dipisah. Terus sendiri. Iya. Kemudian nun wikoyah atau nun silah atau nun iwat. Itu nun tambahan sebagai pengganti tanwin. Kemudian huruf sebelumnya dibaca pendek dan kembali ke harokat aslinya gitu. Aslinya berarti harokatnya apa? Kan itu pengganti tanwin ya. Jadi kalau fathah tanwin berubah menjadi fathah dan dibaca pendek. Kalau kasroh tanwin berubah menjadi kasroh, kalau dhammah tanwin berubah menjadi dhammah. Kemudian kalau nun wikoyah itu di awal ayat tidak dibaca. Jadi bukan nilladina tapi alladina. Terus kalau qauman nillahu dibacanya qaumanillahu. Kemudian hamzah wasol. Hamzah wasol di awal ayat di fathah jika setelahnya huruf lam. Misalnya tadi alladzina gitu. Kemudian di kasroh jika huruf ketiganya kasroh atau fathah. Contohnya ittabi'u. Terus ishtarau. Gitu. Kemudian di dhammah jika huruf ketiganya berharokat dhammah. Unzur. Kan kadang kalau biasanya di surat Yusuf itu kan nggak ada harokatnya kan, yang di awal ayat ke-9 surat Yusuf. Tuput dulu, nah itu pada ada yang bacanya itu aku tuh. Karena dia dikasih harokat. Nah, kalau tahu kaidah yang tentang kaidah hamzah wasol, pasti dia akan memberi harokat sesuai dengan dibaca doma jika huruf ketiganya dhammah. Nah, saya baru menemukan di sini, Mbak, di Salawi. Awalnya bingung juga. Oh dia makanya kalau di surat Yusuf ada di aku dulu. Oh berarti belum belajar kaidah hamzah wasol. Tuh. Berikutnya tentang sujud tilawah. Sujud tilawah ialah sujud yang dilakukan ketika membaca atau mendengarkan ayat sajadah. Ayat sajadah itu di dalam Al-Quran ada 15. Tapi nggak hafal. Satu persatu. Paling nggak sebutin 5, ada di 5 tempat. Surat Al-Hajj ayat 18, Al-Hajj ayat 77. Kemudian Al-Insyiqaq ayat 21, Al-Alaq ayat 19. Kemudian An-Naml ayat 26, terus An-Nahl ayat 50. Ya udah. Enggak hafal, Mbak. Hafal enggak? Gimana, Mbak? Bacaannya? Bawah. Ya, hafal insya Allah. Ya, cara mengerjakannya dijelaskan. Cara mengerjakannya. Biasanya orang-orang pada bingung ya. Soalnya dulu waktu salat subuh di pesantren tuh, kan ada yang belum tahu kan. Belum rukuk kok sudah sujud. Umar baca surat sajadah tuh. Kan sujud terus baru berdiri lagi. Kata Jawa juru pugum anil maudoji.
Ya, cara mengerjakannya itu kan ada dua ya, ada yang di dalam sholat dan di luar sholat. Kalau di dalam sholat tadi ya takbir tanpa mengangkat tangan, kemudian sujud, sujud satu kali, baca bacaan sujud tilawah, kemudian langsung bangun lagi, berdiri lagi, melanjutkan sholat. Tuh. Kalau di luar sholat, duduk menghadap kiblat, kemudian takbir dengan mengangkat tangan, diam sejenak sambil niat tadi, niat sujud tilawah, kemudian takbir lagi, sujud satu kali, baca bacaan sujud, kemudian bangun, Allahu Akbar, kemudian salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Bacaan sujudnya, sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wasak wasam'ahu wa Kurang satu. basarahu. Wasawwarohu. Oh, nggak suara. Lagi. Saja, Khalaqahu saja. setelah menciptakan dibentuk. Wasawwarohu. Terus baru wasak sam'ahu Oh iya, menyempurnakan. Ulangi dari sajada. sajadah. Ya. Sajada wajhiya lilladzi wasawwarahu. Menciptakan dulu. Yang telah Oh, menciptakan dia. khalaqahu. Hmm. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wasawwarahu wasaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ahsanal khaliqin. Fatabarakallahu ahsanul Ahsanal. ahsanul oh, Ahsanal. fatabarakallahu ahsanal khaliqin. Yeah. Eh, apabila tidak melakukan Pas sujud tidak sujud tilawah, suruh baca tasbihnya gimana tadi? baca tasbihnya 4 kali, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Nah, biasanya pada kurang sempurna di ini. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kemudian hati-hati membaca ayat-ayat berikut. Itu kan Nah, ada lil alimina, bukan lil alamina. Tuh. nah, Kemudian jalabi bihinna, nah. kemudian alsanihi, terus fawakihu, punya dibaca pendek. Kalun yattaquhi, Pendek, nanti dibaca kulun ya. Kalun. kalun baca kulun. Yattaquhi fakihina dzalika Ya, bukan hati-hati liman bukan ya. dari kaliman. Ya, biasanya Nafkohu. Fakihin itu di surat Al-Mutaffifin baca panjang atau pendek? Ya, fa-nya. Biasanya sebenarnya di fa-nya. Kalau yang di Al-Mutaffifin fa-nya panjang atau pendek? Lupa. Ayat berapa sih, Kak? Ya. Ngurutin dulu. Ayo, ayatun mulaikan. Kala ini. Lupa. Pendek kali, Mbak. Satu, akhir 31. Yang awalnya gini. Wa idza marru bihim Oh, yataqamazun wa idza qalabu yang itu. wa idza marru bihim yataqamazun wa idza qalabu alihim qalabu Eh, fakih. Eh, wa idza qalabu ila ila lihim qalabu. qalabu fakihin. Berarti Pendek, baca panjang apa pendek itu? pendek kayaknya. Hmm. Yang dibaca panjang Oh, ada di surat. tahu deh. Oke, lanjut. Terus nafkohu, hunya dibaca pendek. Nah, Arinal ladaini, hati-hati bukan arinal ladina, gitu kan. nah, Terus kholidaini, bukan kholidina. Terus eh. apa? Yauma Yaumi idin. idin, Itu ya, kleru. Biasanya harusnya yaumi idin pada dibaca yauma idin. yauma idin, ya, yaumi idin, Yaumi. Yaumi idin. yaumi idin. Kemudian fihi muhanan illa mantab. Hati-hati hinya dibaca panjang. Hmm. Kemudian tahtaha, bukan tahtiha. Terus yafdahu, hunya dibaca pendek. Alaihu, bukan alaihi. Eh. Terus apa Soalnya lagi? dipikirnya kan ada alai gitu ya. Ada huruf jirnya mungkin alaihi mas kan. Alaihu. Taktihu. Iya. Ya. Terus saktah. Kan Bacaan saktah ialah berhenti sejenak
sekedar satu alif atau dua harokat tanpa mengambil nafas dengan niat melanjutkan bacaan. Di Al-Quran ada 4, surat Al-Kahfi ayat 1 dan 2, iwaja, Qayyima. Kemudian surat Yasin ayat 52, mimmarqadina hada. Kemudian surat Al-Qiyamah ayat 27, waqilaman roq. Kemudian surat Al-Mutaffifin ayat 14, kallabal rona. Kemudian bacaan ismam. Ismam ialah mencucu, membentuk bibir seperti mengucapkan doma di tengah-tengah dengung. La ta'manna. Terdapat di surat 12, Yusuf ayat 11, juz 12. Kemudian bacaan imalah. Imalah ialah memeringkan bunyi fathah pada kasroh, majreha. Terdapat di surat 11, Hud ayat 41, juz 12. Kemudian bacaan tashil. Tashil ialah meringankan bunyi hamzah yang kedua. Jamiyun. Kalau dibaca tahqiq kan gitu kan, itu tahqiq. Lawannya tahqiq adalah tashil. Tahqiq jelas, tahqiq lemas. Jadi samar. Jamiyun gitu ya. Dapat di surat 41 Fusilat ayat 44 juz 24. Kemudian nakal Dinakel. Dipindah, digeser, dinakel. Pada lafaz bi'sal ismu, itu bacanya bi'salismu. Harokatnya dipindahkan. Gitu. Dipindahkan dari harokat hamzah yang alif tadi dipindahkan ke huruf sebelumnya, ke lamnya itu. Karena kan lamnya disukun itu, bi'sal. Yang hidup kan hamzahnya. Hamzahnya jadi tidak dibaca, jadi kayak hukum bi'salis. Kemudian ibdal. Ibdal itu mengganti satu harokat dengan harokat yang lain atau satu huruf dengan huruf yang lain. Tujuannya untuk memudahkan bacaan. Yang pertama itu sod atasnya sin. Itu dalam Al-Quran ada 4, cara membacanya ada 3. Yang 2 dibaca sin, yaitu pada lafadz ya besutu, bastotan. Kemudian yang 1 boleh dibaca sod, boleh dibaca sin, amhumul musaytiruna atau amhumul musaytiruna. Kemudian yang 1 lagi tetap dibaca sod, bimusaytirin. Kalau yang ada dalam surat Al-Ghoshiyah tetap dibaca sod atau boleh dua-duanya atau sin? Yang di surat Al-Ghoshiyah itu bimusaytirin tetap dibaca sod. Terus kalau yang amhumul musaytiruna itu terdapat di surat 52 At-Tur juz 2. Kemudian bastotan itu terdapat di surat 7 Al-A'raf ayat 69 juz 8. Terus lafadz do'fan itu boleh dibaca du'fan. Terdapat di surat 30 Arum ayat 54 juz 21. Kemudian tulisannya ituni, dibacanya ituni. Kalau misalnya dibaca wasol, fis samawati tuni gitu. Itu di surat 47 Al-Ahqaf ayat 4 juz 26. Kemudian hati-hati ketika membaca lafadz au-tohiro, rohnya dibaca panjang. Perlu SAC. Surat 2 Al-Baqarah ayat 125 juz 1. Mayyasha'illahu, hati-hati syahnya dibaca pendek, terdapat di surat 6 Al-An'am ayat 39 juz 7. Allah ta'dilu, i'dilu, jika dibaca wasol, Allah ta'dilu, i'dilu, terdapat di surat 5 Al-Ma'idah ayat 8 juz 6.
Dzalika jika dibaca wasol, yalhad dzalika terdapat di surat 7 Al-A'raf ayat 176 juz 9. Kemudian setiap malaihim dibaca lainnya dibaca pendek. Malaihim, malaihi, malaihi. Kemudian tulisannya irkab ma'ana dibaca irkam ma'ana terdapat di surat 11 Hud ayat 42 juz 12. Dzalikum annar jika dibaca wasol dzalikumun nar terdapat di surat 22 Al-Hajj ayat 72 juz 17. Al-Ankabut ittakhodat jika dibaca wasol Al-Ankabut ittakhodat terdapat di surat 29 Al-Ankabut ayat 41 juz 20. Terus apa menembak? Oh. Stabilu nih yang materi-materi misalnya kita punya Quran yang materi-materi gorib itu kalau nggak stabilun di garis bawain. Kayak contohnya Quran Kudus itu kan Quran Kudus kan pada di garis bawain. Yang materi-materi Iya, Bunda. Dilanjut lagi nggak? Oh, masalah itu masalah alhamdulillah jika dibaca wasol masalah nilhamdulillah dapat di surat 39 Az-Zumar ayat 29 juz 23. Illallai hati-hati bukan illalli dapat di surat 58 Al-Mujadilah ayat 2 juz 28. Wallai hati-hati bukan wali'a terdapat di surat 65 At-Tolak ayat 4 juz 28. Hati-hati sama aminin bukan summa aminin terdapat di surat 81 At-Takwir ayat 21 juz 30. Baro'atun awal surat yang baru aku bilang sama amin itu ada yang summa amin karena kan biasanya summa iya biasanya summa gitu. Terus awal surat Baro'ah atau At-Taubah tidak boleh baca basmalah Baro'atun. Terus setiap ilah dibaca terus kecuali 3. Illa taf'alu illa terdapat di surat 8 Al-Anfal ayat 73 juz 10. Kemudian illa tanfiru itu terdapat di surat 9 At-Taubah ayat 39 juz 10 dan illa tansuruh itu terdapat di surat 9 At-Taubah ayat 40 juz 10. Kemudian doa tadi. Doa yang dibaca ketika membaca ayat-ayat berikut. Pertama surat Al-Ghasyiyah ayat 26. Inna alaina hisabahum jawabannya Rabbi hasibni hisaban yasira. Harus ditambah juga ada yang ini. Di surat Al-A'la terakhir itu kan ada gini kan. Sukifi Ibrahim wa Musa. Kalau ada 2 nabi digadengkan dan di akhir ayat. Jawab alaihi wassalam. Assalam. Yes, kemudian surat Atin alaihissallahu biahkamil hakimin. Baca doanya bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Kemudian pada surat Al-Fatihah ayat yang terakhir ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ini sejarahnya ketika kalau baca Al-Fatihah ada yang pakai Rabbighfirli wali walidayya walil mu'minina amin. Ada yang pernah dihitung. Kiranya itu bagian dari ayat itu surat Al-Fatihah. Nah, padahal itu doa ketika kita mendengar ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dalam hati kalau kita sebagai mama Rabbighfirli wali walidayya walil mu'minina amin. Ya. Tapi dulu pas ngaji masih kecil itu selalu dibaca terus, Mbak. Nah, ya dikiranya bagian dari Al-Fatihah. Jadi ngitung-ngitung terus kan. Katanya 7. Kemudian surat Al-Waqiah fasabbih bismi rabbikal azim. Subhana rabbiyal azim. Terus surat Al-Qari'ah narun hamiyah. Nas'alullahal afwa wal afiyah. Kita berdoa kalau pas
Kamu mau dimasukkan ke dalam nar hamiyah? Wa langsung afwa wal afiyah. Semoga Allah menolong kita dan memberi kita kesehatan dan ampunan. Itu artinya begitu enggak? Yeah. Kemudian surat Al-Mursalat. Surat itu Al-Mursalat. Fabi ayyi hadisim ba'dahu yu'minun. Amanna billah. Nah, jadi kita menekankan. Iya, kami beriman kepada Allah. Amanna billah. Terus ad-duha sampai an-nas. Allahu akbar. Nah, kalau di desa-desa, kalau ada taman kan mesti waktu perpindahan surat. Kalau nggak baca Allahu Akbar, baca yang La ilaha illallah wallahu akbar. Baru bismillah. Oh, berarti cukup Allahu akbar itu aja cukup. Salam duha mau ke alam nasroh. Kalau kita takbir terus nanti kan kelamaan kalau tasbih. Iya. Takbir sendiri lah kelamaan. Gitu. Kemudian surat Al-Mulk amayyatikum bima'im ma'in. Allahu Rabbul Alamin. Terus, nah itu yang itu saya belum tahu itu surat apa sih Mbak? Alaisa dzalika biqadirin ala ayyuhiyal mauta. Alaisa dzalika biqadirin ala ayyuhiyal mauta. Surat apa ya? Surat Alaisa dzalika biqadirin ala ayyuhiyal mauta. Dari bawah ini ya, dari keterangannya yang di buku Salami itu nama suratnya kurang satu gitu. Dicek di Al-Quran lah ini Al-Mulk ya benar Al-Baqarah 286 a'ala. Kurang satu. Alaisa dzalika saya aku juga Alaisa dzalika biqadirin ala ayyuhiyal mauta. Padahal kayak ya latar belakang iya kan ya. Alaisa dzalika biqadirin ala ayyuhiyal mauta. Yuhyiyal mauta. Al-Qiyamah. Oh iya benar. Surat Al-Qiyamah. Sorry ya. Oh, Al-Qiyamah. Iya ya, benar ya apal banget ya kayak lali ya. Al-Qiyamah. Iya, di sini belum dituliskan. Al-Qiyamah terakhir. Alaisa dzalika biqadirin ala ayyuhiyal mauta. Oh iya, Al-Qiyamah terakhir. Oh, okay. Surat Al-Qiyamah ya. Bala wa huwa qadir banyak gitu. Ini belum ada tulisannya Mbak di buku Salami. Yeah. Terus surat Al-Baqarah, anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Amin. Sama tadi yang suhufi Ibrahim wa Musa alaihimassalam. Ya, alhamdulillah. Ya lancar saja. Berarti boleh lanjutkan sebenarnya lanjutnya